Pengertian tayamum menurut pengertian lughawi atau bahasa, tayamum adalah menyengaja, sedangkan menurut syara adalah bersuci dari hadas kecil atau besar dengan mengusapkan tanah atau debu ke muka dan tangan sebagai pengganti air karena alasan tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Tayamum adalah keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan air atau untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan air karena uzur atau halangan tertentu yang bisa membahayakan jika ia menggunakan air. Rukun tayamum. A. Niat. Orang yang akan melakukan tayamum hendaklah terlebih dahulu mengawali dengan niat untuk mengerjakan sholat dan sebagainya dan tidak sekedar untuk menghilangkan hadas semata, karena hakikatnya dari tayamum bukanlah untuk menghilangkan hadas, tetapi hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat karena darurat. B. Mengusap muka dengan telapak tangan. C. Mengusap kedua punggung telapak tangan hingga ke pergelangan. D. Tertib, yakni mendahulukan muka dari tangan. Dasar hukum tayamum. Dasar hukum tayamum terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kami dalam keadaan junub, terkecuali sekedar hanya berlalu saja sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Di sini saya akan menjelaskan dalil tayamum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil tayamum berdasarkan Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 6 sebagai lanjutan penjelasan wudhu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kecil atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Dalil tayamum berdasarkan As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, dijadikanlah bagi kami umat Nabi Muhammad SAW permukaan bumi sebagai tohir atas suatu yang digunakan untuk bersuci atau bertayamum jika kami tidak menjumpai air. Hadis riwayat Muslim. Ada pula syarat-syarat tayamum. Yang pertama, harus menggunakan tanah atau debu yang suci, bukan tanah bekas pakaian mustakmal. Dan yang kedua, tidak boleh dengan tanah yang bercampur tepung atau serbuk dan yang sejenisnya. Yang ketiga, orang yang bertayamum harus bermaksud bertayamum. Yang keempat, mengusap wajah dan kedua tangannya dalam hitungan 2 kali tepukan debu. Yang kelima, harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Dan yang terakhir, telah masuk waktu salat. Tata cara tayamum. Yang pertama, membaca basmalah dan berniat tayamum. Yang kedua, menepikan kedua tangan ke tanah atau debu, usapkan ke muka dan kedua tangan hingga siku. Malikiyah dan Hanabilah sampai pergelangan tangan, sunnah bila sampai siku, dimulai dari tangan kanan lalu tangan kiri. Bagi wanita wajib melepas cincin dan gelangnya agar apa yang ada di bawahnya terisap debu. Jika ia hanya menggerak-gerakannya saja, maka itu tidak mencukupinya. Yang ketiga, tertib. Artinya, mendahulukan mana yang harus didahulukannya atau mengakhirikan mana yang harus terakhir. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Etika istinja. Yang A, membaca doa ketika masuk kamar mandi dan toilet. B, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi.
Yang C. Tidak boleh mengucapkan kalimat zikir atau membawa tulisan Al-Quran ke kamar mandi. Yang D. Tidak boleh menjawab salam ketika berada di kamar mandi. Yang E. Membersihkan kotoran atau cebok dengan menggunakan tangan kiri. Yang F. Membaca doa ketika cebok. Yang G. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika sedang buang air besar. Yang H. Menghemat air. I. Memakai sendal, sepatu, atau alas kaki lainnya. Yang J. Tidak boleh bercakap-cakap atau berbicara. Yang K. Membaca doa keluar kamar mandi. L. Mendahulukan kaki kanan ketika akan keluar dari kamar mandi setelah buang air kecil atau air besar. Kewajiban istinja. Kewajiban beristinja adalah kewajiban bagi orang dewasa untuk membersihkan atau menyucikan organ intimnya ketika selesai membuang air besar atau kecil. Saking pentingnya juga, istinja juga diberlakukan bagi bayi yang baru lahir. Dan apabila tidak melakukan istinja setelah buang air kecil atau besar, dianggap telah melakukan dosa besar dan termasuk salah satu siksa kubur.